Farm TV. Nama saya Wirawan. Hari ini kita bicarakan air kelapa. Benarkah bisa sembuhkan banyak penyakit? Ayo kita pelajarin manfaatnya air dan daging kelapa ini untuk kesehatan kita. Air kelapa hijau atau air kelapa muda yang umurnya 7-8 bulan itu adalah merupakan fase yang paling mengandung banyak air. Nah, nutrisi di air kelapa itu menyimpan khasiat yang berguna bagi tubuh kita. Satu, sebagai sumber elektrolit. Karena kandungan kalium dan potasiumnya yang tinggi, itu baik sebagai alternatif untuk olahragawan minuman olahraga dengan menghasilkan elektrolit yang baik. Air kelapa ini juga digunakan sebagai cairan dehidrasi 4. Yaitu apa? Sebagai kondisi untuk tenaga medis, untuk pasien yang kondisi darurat menggantikan infus water. Karena buah kelapa rendah komposisi karbohidratnya dibandingkan minuman olahraga yang lain, juga sebagai sumber hidrasi yang baik untuk olahraga ringan karena gulanya juga rendah. Nomor 2, menurunkan tekanan darah. Karena di dalam air kelapa itu mengandung kalium yang tinggi, dipercaya untuk bisa mengurangi penyakit jantung, bisa mengurangi tekanan darah kita. Sehingga kalium itu sendiri berfungsi bisa mencairkan kadar-kadar garam di dalam saluran darah kita, menurunkan. Sehingga kalau dia menurunkan tekanan darah kita, ya potensial darah tinggi atau sakit jantung akan bisa berkurang. Nah, menurut studies di Indonesia, orang dikasih minum air kelapa berturut-turut 2 minggu sudah membuktikan angka-angka yang fantastik, yaitu menunjukkan tekanan darah sistolik menurun jadi 71%. Dan tekanan darah diastolik akan turun juga 29%. Yaitu detak jantung diukur karena ada mengandung kalium yang tinggi yang merendahkan tekanan darah kita. Yang ketiga adalah yang kagetin orang, yaitu menurunkan kolesterol dan trigliserida. Hah? Kok bisa ya? Yes! Ayo kita pelajari. Nah, manfaat dari buah kelapa menurut sebuah studies dan diuji kepada tikus, dikasih makan, dikasih minum buah dan daging kelapa selama berminggu-minggu, dan hasil tes uji labnya bahwa mencerminkan tikus yang sudah makan buah kelapa dan air kelapa ini rata-rata terkena penyakit jantungnya jauh lebih rendah daripada yang tidak. Dan air kelapa juga sudah membantu sampel-sampel tikus itu untuk sembuh lebih cepat jika terkena serangan jantung. Nah, menurut studi yang lain telah membuktikan bahwa air kelapa bisa menurunkan total kolesterol, trigliserida, dan kolesterol, LDL. Jadi, para peneliti meyakinkan bahwa kombinasi di dalam air kelapa segitu banyak nutrisi, yaitu kadar kalium, kalsium, magnesium, dan termasuk elektrolit-elektrolitnya yang di dalam air kelapa itu bekerja keras untuk bisa menurunkan kolesterol dan penyakit jantung lainnya. Hebat ya, ini air kelapa kelihatannya simple, enak diminum, manis, but itu manfaatnya luar biasa. Bisa menyembuhkan kolesterol, penyakit jantung, termasuk LDL, kolesterol yang jahat pun bisa diturunkan.
luar biasa. Nah, kenapa air kelapa itu bagus buat olahragawan? Karena yang nomor 4 ini kita bicarakan merendahkan stres dan otot-otot menegang. Oh, berarti air kelapa bisa rilekskan kita. Yes. Menurut para peneliti, elektrolit di air kelapa itu bergabung dengan kalsium dan magnesium akan bisa merenggangkan otot-otot yang stres kita. Makanya bagus buat olahragawan yang setiap hari stressful. Dan kedua, asupan kalsium yang di dalam kelapa itu menjaga otot tetap rileks dan pencegahan resiko serangan penyakit jantung. Dan magnesium yang di dalam kita punya air kelapa itu membantu memproduksikan serotonin, yaitu hormon-hormon rileks. Menjadi badan kita tetap tidak tegang, rileks, in the good mood. Nah, kelima, untuk detox tubuh. Tubuh kita punya mekanisme membuang racun. Nah, dengan minumnya banyak air kelapa, dia mendetoks kita punya liver dan ginjal. Baik banget ini air kelapa. Sekaligus juga, elektrolit kalium di dalam air kelapa bisa juga menguras yang namanya sodium atau garam. Yang kita di dalam saluran darah kita banyak garam yang nggak bisa dikuras. Dengan adanya air kelapa ini, satu persatu garam kita dikuras supaya kita bisa menekan darah tinggi kita menjadi normal. Kita baru bicarakan yaitu beberapa fungsinya air kelapa yang penuh dengan elektrolit, magnesium, kalium, potasium, dan macam-macam nutrisi yang untuk bisa merilekskan badan kita, mendetoks tubuh kita. Airnya pun juga baik untuk jantung kita, mengkontrol kita punya detak jantung dan tekanan darah tinggi. Sekarang kita bicarakan lagi bagaimana dagingnya kelapa itu bermanfaat untuk tubuh kita. Dagingnya air kelapa itu akan membantu menurunkan berat badan kita. Oh, kok bisa, Pak? Yes, karena daging buah kelapa itu mengandung MCT. MCT itu kandungan trigliserida rantai sedang, yaitu menurunkan untuk berat badan kita. Dapat meningkatkan perasaan kenyang serta membakar kalori lemak kita juga. Wow, hebat ya. Berarti kita minum minyak kelapa untuk membakar lemak kita. Kita makan daging kelapa pun juga untuk membakar. Ya samalah, ini hari kita dapat minyak kelapa dasarnya dari daging kelapa. 1 liter minyak kelapa itu tergabung dari 12 sampai 15 daging kelapa batok. Jadi, kalau kita makan minyak kelapa itu ekstraknya, kalau sekarang kita minum kelapa yang fresh dagingnya, itu salah satu dari 1/15 punya 1 liter minyak yang kita makan. Sama juga fungsinya, kita bisa berasa kenyang, berasa penuh, jadi bisa menurunkan berat badan kita supaya kita makannya nggak banyak. Daging kelapa pun dapat mendukung pencernaan yang baik. Maksudnya gimana? Daging yang kita makan karena seratnya tinggi, itu mengkuras kita punya kotoran-kotoran yang ada di ucus, itu sekaligus diisap, dikuras, dibersihin. Jadi, wow, daging kelapa pun bagus manfaatnya untuk ucus kita supaya bisa didetox, dibersihin. Kotoran-kotoran yang ngedep di ucus bisa dibaikin supaya kita bisa lebih sehat lagi. Nah, lemak kelapanya itu juga bisa menyedap atau menghisap toksit-toksit atau lemak-lemak yang jahat di ucus, di saluran darah kita. Pun juga diisap oleh lemak-lemak minyak kelapa yang mengandung MCT. Trigliserida rantai sedang. Ini minyak yang bagus, yang baik untuk memperkuat
kita punya usus, punya bakteri, dan punya toksit-toksit yang ada bisa diisep sama dia, dan juga bakteri jahat juga dihilangin sama MCT ini. Jadi kita juga bisa sempurnakan internal organ kita dengan minyak kelapa ini. Termasuk bakteri-bakteri yang jahat pun juga. Anti jamur, anti inflamasi. Semua ada di dalam daging kelapa ini. Nah, daging kelapa pun mengandung antioksidan yang kuat. Maksudnya apa? Daging kelapa menyimpan senyawa yang namanya fenolik. Fenolik itu berperan sebagai antioksidan yang menjaga sel dari kerusakan oksidatif atau membasmi radikal bebas. Daging kelapa juga mempunyai nutrisi polifenol yang mencegah kolesterol LDL. Berarti kolesterol jahat dong. Ya, dengan ada nutrisi polifenol, itu mencegah meningkatnya LDL, menurunkan, menaikin HDL kita. Jadi intinya, di daging kelapa itu bagus banget buat kolesterol. Malah orang sering bilang, waduh kalau kamu sakit kolesterol, nggak boleh makan santan, makan kelapa, itu jelek. Salah. Santan nggak boleh dimakan karena digodok ulang dan ulang. Menjadi rusak selnya. Tidak baik. But kalau daging kelapa harus dimakan. Air kelapa harus dimakan. Kalau kita kolesterol, justru yang bisa baikin kita kolesterol itu adalah air kelapa dan daging kelapa. Karena mengandung tertentu yang untuk bisa menekankan kita punya LDL, menaikkan kita punya HDL, mengkuras kita punya usus-usus yang jahat itu. Di dalamnya ada toksit-toksit yang jahat itu dikuras oleh minyak-minyak kelapa dan serat-serat kelapa menjadi usus kita sehat. Makanya di daging kelapa nomor 9 ini ada poinnya adalah mengurangi resiko terkenanya infeksi. Menurut research dari Journal Food of Science, yaitu dia bilang asam lemak yang terkandung di buah kelapa menyimpan antioksidan yang kuat dalam membantu fungsi meningkatkan imun tubuh kita. Buah kelapa menurunkan peradangan sistemik yang meningkatkan antioksidan kita dan melindungi tubuh kita dari kenanya virus atau infeksi. Wow, buah kelapa, air kelapa, fantastic. Nggak nyangka, ini ciptaan dari Tuhan yang alami, yang kita bisa makan sebagai obat, sebagai anti kolesterol, sebagai anti darah tinggi, sebagai melindungi detak jantung kita. Luar biasa bukan? Nomor 10, buah kelapa ini akan meningkatkan sistem imun kita. Oh bisa Pak? Yes, mangan dan antioksidan akan mendorong sistem fungsi imun kita akan menjadi lebih baik. Kedua, nutrisi buah kelapa ini juga akan menekan inflamasi. Ketiga, trigliserida rantai sedang MCT juga memiliki sifat antivirus, anti jamur, bisa menekan timbulnya tumor. Wow, kalau kita udah mengerti ini kelapa luar biasa ya fungsinya. Jadi kita bukan hanya sehari-hari yang bisa minum air kelapa yang fresh, makan daging kelapa untuk baik kepada badan kita, sekaligus juga cobalah minum minyak kelapa. Minyak kelapa itu yang menggantikan kita kalau nggak sempet minum air kelapa sama daging kelapa, minyak kelapa yang menggantikannya untuk bisa mencunap badan-badan kita. Sebagai kita tahu pun juga, sebagian minyak kelapa itu karena bisa menghirup virus-virus. Sekarang yang lagi populer virus-virus ini dengan kita minum 2 sendok saja. 2 sendok makan saja minyak kelapa. Sudah cukup untuk kesehatan kita, termasuk virus-virus yang ada di luaran
juga akan bisa lenyap, bisa dibuang secepatnya. Makanya kalau mau sehat, minyak kelapa tidak ada negosiasi. The only option, cari minyak kelapa yang benar-benar cold press. Bagus, bening, wangi kelapa, dan ini yang minyak kelapa baik untuk layak kita minum, untuk kesehatan kita. Saya setiap hari tidak luput, pasti harus minum 2 sendok minyak kelapa ini. Kita sehari-hari kalau bisa minum air kelapa, daging kelapa, udah baik. Tambah lagi kalau kita bisa minum minyak kelapa, itu juga akan lebih sempurna lagi. Dari segi antivirus, anti kanker, anti radang ucus, dan lain-lainnya, termasuk sakit jantung kita punya kolesterol, trigliserida, juga semuanya akan satu-satu bisa ditekan, disempurnakan. Makanya ini hari, cobalah belajar makan sehat, hidup sehat dengan cara alami. Apabila Anda suka video ini, kasihlah kami banyak jempol. Dan klik subscribe di channel kami dan share ke teman-teman yang membutuhkan informasi ini. Untuk mereka hidup sehat dan gaya hidup yang sehat. Apabila Anda perlu informasi lebih, ketiklah di www.hydrofarm.co.id. Dan ketik juga bila ada pertanyaan, nanti saya akan satu persatu yang jawabnya. Good in, good out. Sampai jumpa.